Oke, uji chi-square K-sampel itu digunakan untuk menguji perbedaan K-sampel yang saling independen jika data yang digunakan berskala nominal. Hipotesis nolnya adalah K-sampel frekuensi atau proporsi berasal dari populasi yang identik, bahwa K-sampel tidak berbeda di antara sampel-sampel itu sendiri. Nah, ini ada formula untuk pengujiannya atau rumusnya. Bisa dilihat ya teman-teman, ada keterangannya kalau R itu adalah banyak baris, K adalah banyak kolom, F0 adalah frekuensi yang diobservasi, dan Fe adalah frekuensi yang diharapkan. Nah, ada juga nih prosedur menentukan statistik hitungnya. Nah, yang pertama itu kita harus buat tabulasi dalam bentuk baris R dan kolom K. Terus yang kedua, hitung jumlah total nilai baris. Terus yang ketiga, hitung jumlah total nilai kolom. Yang keempat, hitung nilai frekuensi yang diharapkan setiap sel Fe dengan rumus yang tertera. Dan yang kelima itu hitung nilai chi-square, hitung dengan rumus yang tertera juga pada gambar. Nah, ada juga nih kriteria pengujiannya. Nah, yang manual itu tolak H0 jika X kuadrat lebih besar dari sama dengan X kuadrat alfa dalam kurung K kurang 1 dalam kurung lagi R kurang 1. Untuk yang SPSS itu tolak H0 jika P lebih kecil dari sama dengan alfa. Oke, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal mengenai uji chi-square K-sampel. Soalnya yaitu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan efektivitas berbagai metode belajar terhadap nilai akhir mata kuliah statistika. Untuk itu, ia memilih 3 metode belajar yang berbeda, metode A, metode B, dan metode C, dan mengimplementasikannya pada kelompok mahasiswa yang berbeda secara independen. Setelah perkuliahan selesai, nilai akhir mahasiswa dikategorikan menjadi baik, cukup, dan kurang. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel yang tertera. Nah, pertanyaannya itu, buktikan apakah ada perbedaan efektivitas metode belajar ditinjau dari kategori nilai akhir mahasiswa. Oke, penyelesaiannya itu yang pertama, kita harus uji hipotesis dulu. H0-nya apa, H1-nya apa. Nah, di sini saya buat H0-nya itu tidak ada perbedaan efektivitas metode belajar ditinjau dari kategori nilai akhir mahasiswa. Untuk H1-nya ada perbedaan efektivitas metode belajar ditinjau dari kategori nilai akhir mahasiswa. Nah, untuk nilai alfanya itu sama dengan 0,05. Nah, yang ketiga itu statistik perhitungannya. Nah, tadi dari kolom kan udah maksudnya dari tabel yang udah disediakan, itu kita cari jumlah kolom dan jumlah barisnya. Nah, pasti udah tahu ya teman-teman cari jumlah kolom itu gimana, cari jumlah baris itu gimana. Nah, kalau misalnya jumlah kolom itu dari 40, 30, 10 itu dijumlahin semua. Nah, kalau cari baris itu dengan cara 40 ditambah 35 ditambah 25. Itu begitu seterusnya. Lalu dari jumlah kolom dan jumlah barisnya itu kita jumlahkan juga. Jumlah kolomnya itu kan ada 80, 90, 80. Maka dapat hasilnya 250. Begitu juga jumlah baris, ada 100, 105, dan 45. Itu dijumlahin maka hasilnya juga sama 250. Oke, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi harapan dengan menggunakan rumus sigma baris dikali sigma kolom dibagi dengan N. Nah, tadi pada tabel sebelumnya sudah kita hitung bahwa untuk kategori nilai baik itu jumlah dari barisnya itu ada 100. Lalu untuk kategori nilai cukup, jumlah barisnya itu ada 105. Dan untuk jumlah kategori nilai yang kurang itu jumlah barisnya ada 45. Nah, untuk yang kolom di metode A itu ada 80, jumlah kolom di metode B ada 90, dan jumlah kolom di metode C itu ada 80. Nah, untuk N-nya itu ada 250 jumlah N-nya. Jadi bisa kita substitusikan aja langsung ya. Misalnya ini kan ada baik, terus metode A. Jadi baik itu tadi berapa untuk jumlah barisnya ada 100.
Lalu metode A, untuk jumlah kolomnya tadi berapa? 80. Terus N-nya tadi 250. Maka kita hitung dapat hasilnya 32. Nah, begitu seterusnya sampai dikurang sama metode C. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai chi-square dengan menggunakan rumus ini yang tertera pada gambar. Nah, untuk mempermudah saya buat dalam bentuk tabel. Nah, untuk kategori nilainya kan ada baik, cukup, kurang. Dan untuk metodenya itu untuk kategori nilai baik metodenya A, B, C. Begitu juga dengan kategori nilai cukup dan kategori nilai kurang. Nah, untuk F0-nya itu pakai nilai yang awal banget pada soal awal. Nah, kita masukin aja. Nah, untuk FE ini kan frekuensi harapannya. Nah, frekuensi harapannya kan kita udah cari tadi. Nah, masukin aja ke sini. Lalu ini F0 dikurang frekuensi harapan, maka nanti didapatnya ini. Nah, lalu kita kuadratin, teman-teman. Nah, setelah kita kuadratin, baru kita bagi dengan frekuensi harapannya. Jadi misalnya 8 nih ya, untuk kategori nilai baik, kan nilai F0-nya 40, nilai frekuensi harapannya itu 32. Nah, dari 40 dikurang 32 itu kan nilainya 8. Nah, 8 itu dipangkatin 2 jadinya 64. Lalu setelah itu, dari 64 itu kita bagi dengan frekuensi harapannya tadi, 32. Maka hasilnya akan 2. Nah, itu untuk terus sampai dia ke kategori nilai kurang dan metodenya C. Nah, setelah dapat semuanya, lalu kita jumlahin nih teman-teman. Dari 2, 0,028 sampai 0,178 itu kita jumlahin. Maka itulah X kuadrat hitungnya, yaitu 7,741. Nah, selanjutnya itu kita mencari chi-square tabelnya atau X pangkat 2 tabel. Nah, kita pakai derajat kebebasan sama dengan R dikurang 1 dalam kurung K dikurang 1. Nah, R itu tadi jumlah baris kategori nilainya. Itu ada 3. Terus untuk K, jumlah kolom metode belajar itu juga ada 3. Maka derajat kebebasannya itu ada dalam kurung 3 kurang 1, dalam kurung juga 3 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, maka dengan alfanya 0,05 dan derajat kebebasannya 4, kita cari nilai X kuadrat tabelnya. Nah, ini pakai tabelnya ya teman-teman. Dia ada tabelnya sendiri untuk chi-square K sampel ini. Nah, maka didapat ini kita pakai derajat kebebasannya 4 yang udah saya gambar pakai pinggirannya merah. Lalu untuk alfanya itu 0,05 udah saya garis pakai biru. Nah, jadi didapat nilai X kuadrat tabelnya itu 9,488. Berdasarkan perhitungan X kuadrat hitung sama dengan 7,741 dan X kuadrat tabel sama dengan 9,488, didapat bahwa X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga gagal menolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95% dan alfa 0,05, berdasarkan sampel yang ada, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa perbedaan efektivitas metode belajar ditinjau dari kategori nilai akhir mahasiswa. Dengan kata lain, metode belajar A, B, dan C memiliki efektivitas yang serupa terhadap nilai akhir mata kuliah statistika. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang uji chi-square K-sampel menggunakan SPSS, di mana teman-teman bisa ke variabel V terlebih dahulu. Nah, teman-teman lihat name-nya itu ada kategori nilai dengan tipe string, kemudian desimalnya 0, kemudian pada values-nya itu teman-teman klik titik 3 di sampingnya itu, kemudian teman-teman isi satunya itu baik, 2 cukup, 3 kurang, kemudian measure-nya itu nominal. Kemudian ada yang kedua itu metode dengan tipenya juga string, desimalnya 0.
Kemudian values-nya itu sama, nomor satunya metode A, 2 metode B, dan 3 metode C. Kemudian measure-nya itu juga nominal. Kemudian ada frekuensi, di mana tipenya ini numerik. Desimalnya 0, values-nya tidak ada, kemudian measure-nya itu scale. Nah, terus kita ke data view. Nah, di sini data view-nya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemudian teman-teman klik data, kemudian scroll ke bawah ada tulisan weight case. Oke, teman-teman klik, kemudian lihat di kanannya itu klik weight case by, kemudian frekuensinya kalian klik, pindahkan ke frekuensi variable. Kemudian teman-teman klik OK. Kemudian teman-teman klik analyze di bagian descriptive static. Kemudian ada bacaan cross tab, teman-teman klik. Nah, lalu munculnya seperti ini. Terus teman-teman klik kategori nilai itu pada row, kemudian metodenya itu pada kolom. Kemudian teman-teman klik statistik. Nah, lalu ada tampilannya sebelah kanan. Nah, teman-teman centangkan chi-square. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Nah, dapatlah hasil output SPSS-nya itu sama dengan hasil perhitungan manualnya. Kesimpulannya itu pada SPSS, berdasarkan hasil uji chi-square, tidak ada hubungan yang signifikan antara metode pembelajaran A, B, C dengan kategori nilai mahasiswa baik, cukup, kurang. Ini terbukti bahwa perubahan metode pembelajaran tidak secara signifikan mempengaruhi kategori nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekarang kita masuk ke uji Cochrane. Nah, uji Cochrane ini digunakan untuk menguji perbedaan 3 atau lebih sampel berpasangan. Jenis data yang digunakan harus berskala nominal atau ordinal dikotomi. Pengamatan yang dilakukan terhadap sampel adalah saling independen. Pada uji ini hanya terdapat spesifikasi data 0 atau 1. Misalkan 1 itu menyatakan berhasil atau 0 itu menyatakan gagal. Nah, teman-teman juga udah bisa lihat di PPT itu ada rumus uji Cochrane-nya beserta keterangannya, teman-teman bisa lihat juga. Kriteria pengambilan keputusan. Nah, H0 itu diterima itu kalau nilai Q-nya itu lebih kecil dari nilai tabelnya. Nah, kalau H0-nya itu ditolak, berarti nilai Q-nya itu lebih besar dari nilai tabel. Oke, langsung masuk ke contoh kasus. Nah, 60 orang petani yang mengikuti pelatihan teknik irigasi tetes dibagi dalam 3 grup. Petani diminta pendapatnya apakah setuju atau tidak setuju untuk menggunakan teknologi irigasi tetes yang baru diperkenalkan di desa mereka, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam respon petani terhadap penggunaan teknologi irigasi tetes antara ketiga kelompok pelatihan? Nah, teman-teman bisa lihat di ini udah ada tabelnya ya, datanya grup 1, grup 2, dan grup 3. Terus kita menentukan nilai keputusan Cochrane-nya. Nah, teman-teman tinggal masukkan rumusnya aja, terus masukkan aja tuh sesuai dengan keterangan yang udah dijelaskan tadi, apa-apa aja yang dimasukkan. Terus kita lihat nih di PPT itu kan dapatnya tuh 3,60 kan. Nah, kita lihat di kriteria tabelnya itu dimulai dari alfa, derajat kebebasan, sama dengan min 1. Itu diterima itu kalau
berarti alfa itu kan 0,05, sedangkan derajat kebebasan itu K-nya itu kan 3, berarti 3 dikurang 1 itu 2. Nah, maka diperoleh di tabel C-kuadrat itu A-nya itu kan sama dengan 0,05. Kriteria pengambilan keputusan. Jadi kalau di tabel C-kuadrat itu itu diterima itu kalau 5,9. Nilai Q-nya itu lebih kecil dari nilai dari hasil di atas. Karena nilai Q ini sama dengan 3,60 lebih kecil, maka H0 itu diterima dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi tidak terdapat perbedaan respon terhadap penggunaan irigasi tetes. Oke, baik, untuk pengujian menggunakan SPSS-nya, yang pertama itu seperti biasa kita input data awalnya dulu. Jadi di data view-nya seperti ini. Kemudian pada variable view-nya namanya kita ubah dari grup 1, grup 2, grup 3, kemudian desimalnya kita ubah ke 0 semua. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu klik analyze, lalu non-parametric test, kemudian legacy dialog, lalu correlate samples. Nah, nanti akan muncul tabel kayak gini. Jadi nanti setiap variabelnya tadi grup 1, grup 2, grup 3-nya akan dipindahkan ke kolom test variabel. Lalu kalian centang yang Cochrane Q. Nah, ini untuk outputnya. Kita lihat di tes statistik di Cochrane Q-nya itu di 3600. Berarti dari hasil itu karena nilai Q-nya 3600 lebih kecil dari X kuadrat tabelnya yaitu 5,99, maka H0-nya diterima dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka dapat disimpulkan respon petani terhadap penggunaan irigasi tetes tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya uji Friedman. Nah, uji Friedman ini merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk rancangan acak kelompok lengkap. Tujuannya adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar pelakuan. Nah, jadi uji Friedman ini digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel dependen dan asumsi kenormalan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya itu kriteria pengujian Friedman. Yang pertama itu kita berikan peringkat terhadap nilai-nilai pengamatan. Nah, data pada setiap baris itu diberi ranking dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita jumlahkan ranking pada tiap kolom. Lalu kita tentukan hipotesis. Dan yang keempat menetapkan taraf signifikansi. Yang kelima ada statistik uji, di mana rumusnya itu bila tidak ada angka kembar kita bisa menggunakan rumus yang pertama, tapi ketika banyak angka kembar kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Bisa dilihat pada PPT ya teman-teman. Yang keenam ada penarikan kesimpulan seperti biasa, jika chi-square hitungnya itu lebih besar dari chi-square tabel maka H0 ditolak. Nah, jika chi-square hitung itu lebih kecil dari chi-square tabel maka H0 diterima. Nah, jika H0 ditolak, kita lakukan uji lanjut. Nah, seperti yang ada di PPT. Nah, supaya kita lebih paham, kita masuk pada contoh kasus. Soalnya bisa teman-teman baca ya. Jadi pertanyaannya itu, gunakan uji Friedman untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga metode tersebut, yaitu metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Nah, berikut data-data dari metode ceramah, metode diskusi, dan metode presentasi dengan inisialnya dari A sampai Y. Untuk penyelesaiannya kita bahas. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, kita berikan peringkat dan menjumlahkan peringkat pada masing-masing perlakuan, di mana pada nilai yang terkecil itu kita berikan peringkat pertama. Contoh pada inisial A. Pada metode ceramah, kita hitung peringkatnya itu mulai dari baris ya teman-teman. Jadi kita lihat nih di baris inisial A, kan pada metode ceramah itu 10, metode diskusi 17, dan metode presentasi itu 24. Nilai yang terkecil yang mana? Yaitu metode ceramah kan. Nah, metode ceramah kita berikan peringkat 1. Lalu,
setelah metode ceramah, nilai terkecil yang kedua yang mana? Itu metode diskusi. Kita berikan peringkat 2 dan metode presentasi kita berikan peringkat 3. Nah, jika ada nilai yang ganda, kita lakukan perankingannya itu seperti kita contoh pada baris inisial E, yang dimana metode ceramah itu 10 dan metode diskusi itu 16, metode presentasi juga 16. Nah, metode ceramah kita berikan peringkat 1, terus metode diskusi sama metode presentasi kan itu sama kan nilainya, ada 2. Jadi 16-nya itu ada 2. Nah, jadi setelah ranking 1 kan ada 2 dan 3. Cara kita dapetin nilainya gimana? Jadi ranking 2 dan 3, ranking 2 tambah 3 dibagi 2, dapatlah 2,5. Ini seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya seperti biasa, kita menentukan hipotesis dan menentukan taraf signifikansi dengan subjeknya itu totalnya ada 25 dan jumlah metodenya 3. Belum. Nah, setelah kita dapat tadi nilai-nilainya, kita masukkan ke dalam rumus di sini. Kami memakai rumus yang pertama. Setelah kita substitusikan, dapatlah hasilnya yaitu 33,36. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Nah, karena kita menggunakan sampelnya yang besar, kita bisa menggunakan tabel chi-square dengan memerlukan derajat kebebasan ya teman-teman. Pasti teman-teman udah pada tahu, dapatlah nilai chi-square-nya itu 5,991. Nah, karena chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0-nya ditolak. Dari sini bisa kita lihat chi-square nilai hitungnya itu 33,36, itu lebih besar dari chi-square tabelnya, maka tolak H0. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan dalam efektivitas antara metode ceramah, diskusi, dan presentasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Dengan demikian, setidaknya ada 2 metode yang berbeda secara signifikan dalam efektivitasnya. Nah, karena H0 ditolak, maka kita lakukan uji lanjut. Caranya sama seperti tadi yang di awal ya teman-teman, tapi bedanya pada kriteria ujinya. Bisa dilihat pada PPT. Nah, kita cari tabel Z-nya terlebih dahulu, supaya memudahkan kita. Dapatlah tabel Z-nya itu 2,37. Nah, jadi kan kita tadi udah mencari Z-tabelnya. Z-tabelnya bisa kita misalin dengan A, supaya memudahkan teman-teman semuanya ya. Terus untuk mencari akar dari NKK kurang 1/6, kita bisa misalin dengan B. Dapatlah nilainya 5. Nah, jadi kita masukkan dalam rumus, hasilnya itu 11,85. Nah, selanjutnya statistik uji dan kesimpulan. Yang pertama, metode ceramah itu dengan metode diskusi. Ternyata hasilnya itu lebih besar daripada 5, maka H0 ditolak. Yang kedua, metode ceramah dengan metode presentasi. Ternyata hasilnya juga sama, maka H0 ditolak. Yang ketiga juga sama. Jadi dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil uji Friedman dan uji lanjut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas antara metode ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi interaktif. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa, metode presentasi interaktif itu lebih direkomendasikan sebagai metode pembelajaran utama, diikuti oleh metode diskusi kelompok. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya teman-teman ada uji Friedman pada software SPSS. Nah, mungkin awal mulanya teman-teman udah pada tahu, sebelum kita menguji Friedman di SPSS, kita terlebih dahulu untuk menginput datanya. Nah, teman-teman mungkin di sini sudah pada tahu cara menginput data. Pertama kita bisa import, yaitu langsung saja dari file Excel ataupun file dokumennya kita import ke SPSS, lalu kita juga bisa copy saja, lalu kita paste di SPSS-nya teman-teman. Nah, mungkin ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya, atau sebelah kiri layar, itu ada bagian variable view. Nah, di variable view itu ada 3, karena di sini kita mau menghitung metodenya teman-teman. Jadi ada 3 metode, metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Kemudian
Untuk desimalnya kita nolkan, dan untuk measurenya kita bikin semua scale. Lalu di samping kiri saya itu adalah bentuk data view-nya. Jadi itu adalah semua data yang telah di copy ke SPSS, teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik analyze di atas, lalu kita pilih non-parametric test, kita pilih legacy, lalu kita pilih yang K sampel ini, teman-teman, paling bawah. Setelah itu, selanjutnya kita klik semua metode tadi, ada metode ceramah, metode diskusi, dan metode presentasi. Kita pilih, kita Ctrl A, kita blok, kita pindahin ke kanan. Nah, sudah pindah semua, lalu kita tekan statistik, teman-teman. Setelah itu, kita centang pada deskriptif dan kuartil, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka nanti akan muncul hasil SPSS-nya. Nah, hasil SPSS-nya seperti berikut, teman-teman. Jadi ada deskriptif statistik, kemudian ada fragment test, dan yang terakhir itu ada statistiknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.